Halo pemirsa IDX Channel, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Fajar Loyong hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk proaktif melakukan tindakan tegas terkait adanya praktik predator pricing. Hal ini lantaran barang yang dijual di pasar digital, khususnya TikTok Shop, jauh dari harga pokok produksi. Dan hari ini kita akan membahas tema terkait dengan hal itu, pemirsa. Kementerian Koperasi UKM fokus berantas predator pricing dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Temi Satya Permana, Asdep Pembiayaan Investasi Deputi UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Temi, terima kasih sudah bergabung. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik Mas Fajar, terima kasih sudah diundang nih. Ya, baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Pak Temi, ini kita berbicara soal tema kita di hari ini terkait dengan tadi ya, ada predator pricing. Tapi sebelum kita jauh ke sana, saya ingin mendapatkan gambaran terlebih dahulu bagaimana sebetulnya kondisi UKM nasional menjelang akhir tahun 2023 ini. Oke, terima kasih Pak Fajar, selamat pagi pemirsa. Jadi mungkin bisa kami sampaikan bahwa memang kita ketahui bahwa UKM ini merupakan pelaku usaha utama di Indonesia ya, dengan jumlah yang sangat besar, 99% dari total pelaku usaha Indonesia. Tapi memang kebanyakan dari mereka masih skala mikro. Jadi wajib bagi kita untuk mendorong membukakan pasar yang lebih luas, salah satunya adalah melalui platform digital, di mana sekarang kecenderungan masyarakat belanja melalui platform digital. Mungkin bisa dapat kami sampaikan bahwa memang kami memperoleh data dari IDEA bahwa memang sampai dengan tahun 2023 ini sudah 22 juta UKM yang onboarding di platform digital. Dan jumlah tersebut merupakan 34% dari jumlah total UKM nasional kita. Dan alhamdulillahnya 90% dari pengguna kris merupakan pelaku usaha UMKM. Jadi onboarding digital bukan hanya berjualan di marketplace, tapi juga sudah memanfaatkan pembayaran non tunai baik dalam usahanya mereka. Ini semakin mendekatkan mereka kepada ekosistem digital yang lebih lengkap lagi. Dan di mana data tersebut yang 90% itu sudah mencapai 36 juta. Dan 26 jutanya adalah data UMKM. Jadi ini kabar yang sangat baik ya bagi kita menjelang akhir tahun ini, dengan total transaksi melalui kris sebesar 80% adalah transaksi di UMKM. Dan untuk dari sisi pembiayaan, pemerintah sudah mendorong melalui pembiayaan mikro melalui KUR, kredit usaha rakyat, dan sampai dengan Juni sudah mencapai 105 triliun dan diberikan kepada 1,9 juta debitur. Jadi data-data makro yang bisa kami sampaikan di sini, yang pasti UKM merupakan penyedia lapangan pekerjaan terbesar, 97% lapangan pekerja disediakan oleh UMKM. Gitu Mas Fajar. Ya, baik. Jadi memang berbagai upaya tetap dilakukan untuk kemudian mendukung bagaimana operasional ataupun aktivitas dari UMKM di Indonesia. Pak Temi, ini terkait dengan tema kita di hari ini ada menyinggung soal predatory pricing. Begitu, apa sebetulnya melatar belakangi Kemenkop UKM menyebut atau menduga terdapat predatory pricing, salah satunya tadi ya di TikTok Shop? Oke, jadi ini dugaan dari kami karena memang kami banyak menemukan produk-produk yang memang bisa diproduksi oleh teman-teman UKM itu dijual di marketplace dengan harga yang luar biasa murah. Saya kasih contoh satu item saja, yaitu adalah hijab. Kami temukan bahwa ada harga yang Rp5.000 saja, Mas. Kami sudah ketemu dengan teman-teman UKM pengrajin, produsen dari hijab ini. HPP saja tidak mungkin segitu gitu loh. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing di platform yang sama di negara kita berjualan sementara produk-produk serupa masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Kami pun sudah bicara langsung dengan teman-teman dari TikTok Shop terkait masalah ini, tapi memang kembali teman-teman TikTok Shop meminta regulasinya apa sehingga ini tidak dibolehkan jualan seperti ini. Ini sebenarnya isunya lebih kepada keberpihakan aja sih. Kalau memang produsen lokal dengan HPP yang tidak mungkin bersaing, ya sudah pasti kami pastikan ini pasti produk-produk impor, bukan produk lokal. Karena tidak mungkin, kami sudah ketemu dengan produsen hijab di berbagai daerah dan memang tidak mungkin dijual dengan harga Rp5.000. Jadi fairness-nya ini harus kita munculkan. Kalau memang dilihat
masyarakat berhak memperoleh harga murah. Oh, oke, saya setuju, tapi tetap fairness-nya harus diutamakan di sini, bahwa memang harus ada Oke. persaingan yang sehat antar pedagang dalam platform yang sama. Begitu, Mas. Apakah kemudian ini juga menyasar juga jalur jalur datangnya barang itu? Apakah kemudian menjadi ilegal atau menjadi jalur-jalur yang tidak terdeteksi oleh bea cukai? Kalau dari temuan Kemenkop UKM, adakah demikian, Pak Temi? Terlalu dini ya kalau kami melihat masuknya barang ini melalui jalur ilegal, karena Hmm, kami butuh yang pasti. Kami sudah melakukan revisi dengan teman-teman Kemendak terkait regulasi yang mengatur barang-barang impor yang dijual di platform kita, baik itu cross border hmm, maupun di platform lokal. Kami meminta agar ada perlakuan yang sama, ya, lain harus dipenuhi. Jadi mau itu produk luar atau produk dalam tetap harus diperlakukan sama. Jadi tidak ada yang anak emas. ya. Produk lokal pun kita minta untuk memenuhi standarisasi yang berlaku. Nah, ini sedang kita tunggu nih. Ya. Mudah-mudahan awal-awal September revisi Permendak itu sudah bisa diundangkan begitu. Oke, ini juga yang nanti saya ingin tanyakan bagaimana kemudian koordinasinya dengan KPPU dan terkait predatory pricing, apa sih sebetulnya indikasi atau syarat-syarat terpenuhinya bahwa suatu misalnya tadi aktivitas penjualan disebut predatory pricing. Tapi nanti Pak Temi kita sambung usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Ya, kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mencermati infografis berikut ini. Di mana yang pertama, ini terkait dengan pangsa pasar e-commerce di Asia Tenggara. Terpantau Shopee ini menjadi peringkat pertama 46,5%. Kemudian diikuti Lazada 17,7%, Tokopedia 13,9%, TikTok Shop 13,2%, dan juga e-commerce lainnya 8,7%. Kemudian grafis berikutnya, transaksi e-commerce di Asia Tenggara tahun 2021 di mana Lazada 302 triliun rupiah, Tokopedia 230 triliun rupiah, dan TikTok Shop 66,7 triliun rupiah. Ya, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Temi Satya Permana, Asdep Pembiayaan Investasi Deputi UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Temi, kembali kita sambung tadi. Sebelum jeda saya ingin tahu lebih dalam lagi apa sebetulnya indikasi atau syarat dari predatory pricing. Jadi gini Mas Fajar ya, indikasi atau yang syarat yang kami lihat adalah pertama mungkin harganya ini murah, bahkan lebih murah dari HPP. Seperti yang sudah sebutkan tadi bahwa memang ada harga hijab hanya Rp5.000 dan baju Rp10.000, bahkan ada produk yang harganya Rp100. Ini kan sangat tidak masuk di akal ya, kalau memang tidak ada praktek-praktek yang persaingan usaha tidak sehat di sini. Dan ini kami sudah meminta klarifikasi sebetulnya terkait harga yang sangat murah ini. Dan ini juga produk-produk ini sebagian besar sudah bisa diproduksi oleh UKM kita seperti pakaian, hijab, sepatu, celana. Ini memang hanya serbuan produk-produk yang harga murah di platform tertentu. Ini menjadi persaingan yang sangat tidak sehat ya bagi pelaku lokal, terutama UKM ya. Jadi bukan hanya UKM sebetulnya, produsen lokal juga terpukul sebetulnya, levelnya sudah di atas UMKM ini juga terpukul sebetulnya dengan harga seperti ini. Jadi memang kami sebetulnya angkat masalah ini bukan tanpa konfirmasi dulu ke teman-teman platform. Kami sudah tanyakan dulu, tapi memang karena memang belum bisa menjawab dengan clear, kami ya coba untuk angkat isunya menjadi lebih serius lagi nih Mas Fajar. Oke, jadi tak hanya UKM begitu ya, bahkan produsen-produsen besar juga sepertinya terdampak begitu dari aktivitas ini. Tapi di saat yang sama Pak Temi, KPPU menyatakan belum menerima laporan terkait adanya predatory pricing begitu ya, salah satunya tadi di platform TikTok Shop. Bagaimana kemudian tanggapan Kemenkop UKM dan koordinasinya seperti apa sih Pak sejauh ini dengan KPPU? Jadi begini Mas Fajar, kami memang belum menyampaikan ini ya resmi, aduan resmi kepada KPPU, karena kami menunggu sebetulnya
revisi Permendak ini diundangkan karena dalam salah satu pasalnya itu disebutkan bahwa memang platform harus berperan aktif dalam menjaga persaingan usaha tidak sehat, dalam persaingan sehat di platform ini. Jadi kalau ini sudah diundangkan akan jelas regulasinya, sehingga bukan hanya kami tapi juga dari platform juga bisa melakukan peran aktif dalam menjaga persaingan sehat dalam platformnya, dan juga masyarakat juga boleh. Dan kami mengusulkan bahwa memang maksimal 3 hari harus sudah ditindaklanjuti setelah pengaduan itu masuk. Dan di dalam hal ini kami jelas butuh peran koordinasi dan peran aktif dari KPPU untuk bisa melihat ini sebagai menciptakan pasar yang sehat, baik itu offline maupun online. Sebetulnya kan ini semuanya berlakunya sama. Kalau offline juga diberlakukan persaingan usaha yang sehat, yang online juga harusnya sama seperti itu. Jadi kami masih nunggu ini Mas, regulasinya. Insya Allah sih minggu depan kami mungkin finalisasi terakhir ya dengan teman-teman Kemendak dan Kumham, sehingga ini menjadi dasar bagi kita semua untuk melakukan tindakan selanjutnya begitu. Tapi kami masih menunggu sebetulnya konfirmasi dari teman-teman platform ini, apakah memang bisa menjelaskan dengan clear terkait dugaan adanya persaingan usaha tidak sehat dalam platform ini. Oke, jadi memang masih kita tunggu bagaimana kemudian tadi peraturan yang sedang dikomunikasikan begitu ya antara Kemenko UKM dan juga Kemendak terkait dengan hal tadi. Tapi apakah kemudian hal ini, misal saja kita sebut serbuan produk impor, salah satunya dari China, Pak Temi, kemudian juga tadi ada predatory pricing, ini terjadinya di Indonesia saja atau ada teman-teman dari Asia Tenggara misalnya yang menyebutkan juga bahwa mereka mengalami hal serupa dan akhirnya mungkin memukul UKM-UKM nasional dari negara-negara tersebut? Jadi mungkin secara detail data ini memang pada saat kemarin di Bali memang kita sebenarnya bersepakat sih Pak Menteri ketemu dengan para pemimpin negara ASEAN melalui forum yang di Bali kemarin, di IB Summit di Bali. Dan memang ASEAN ini merupakan pasar yang besar ya, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, dan ini menjadi sasaran pasar bagi pelaku usaha di negara-negara tertentu ya. Saya tidak sebut negara tertentu, tapi ini saya bicara cross border saja. Pasar luar negeri sangat luas dan memandang ASEAN dan terutama Indonesia sebagai pasar yang potensial. Mungkin perlu kami sampaikan di sini bahwa memang tadi data-data yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi, kesannya memang TikTok belum dahsyat ya omsetnya, tapi dengan izin baru akhir Juni kemarin, artinya hanya relatif 2 bulan, ini sudah luar biasa ya dalam capaian 66 triliun itu. Dan ini kita tidak memberikan kesempatan yang sama semua untuk melakukan usaha, tapi tetap mengusung praktek-praktek usaha yang sehat, memberikan kesempatan yang sama, fairness, equal playing field bagi semua pelaku usaha yang bergabung dalam platformnya. Begitu Mas Fajar. Oke, jadi memang sudah ada apa tadi ya, kesepakatan begitu ya dari Pak Menteri terutama pada pertemuan ASEAN kemarin. Lantas strateginya apa sih Pak kalau jika kita berbicara soal negara-negara ASEAN untuk kemudian meminimalkan praktik predatory pricing terutama tadi ya yang online dan juga offline? Ya, pertama mungkin dari sisi regulasi yang perlu dikuatkan ya, dan kita sudah melakukan itu dengan melihat mereview Permendak yang ada. Dan memang kemarin memang isu social commerce belum muncul nih. Mana sosial media sekarang memiliki social commerce, di mana mereka memiliki advantage, keuntungan bahwa memang mereka sudah memiliki data dari subscribernya dan behavior yang sudah bisa dilihat, sehingga ini menjadi market research yang luar biasa pada saat mereka meluncurkan platform commerce gitu kan, social commerce. Dan ini sebetulnya semua bersepakat bahwa memang kita tidak juga harus menutup mata, tapi juga kita tetap melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha lokal di negara-negara ASEAN, dan juga tetap mengusung bahwa memang UKM tetap kita harus dampingi, tetap kita harus keberpihakannya jelas dari pemerintah, dari negara ini. Dan juga kita juga mulai memperkenalkan konsep-konsep hilirisasi bagi teman-teman UKM dengan memanfaatkan sumber daya kita. Kan isunya sekarang kita ini masih tergantung beberapa bahan yang sebetulnya komoditas yang memang kita sudah memiliki, tapi memang karena belum dikelola dengan optimal, sehingga segmentasi ini yang diisi oleh pelaku usaha dari luar. Kita di Indonesia sendiri kita memulai juga dengan adanya hilirisasi nanti oleh UMKM, dan juga kita melakukan industrialisasi bagi bahan-bahan lokal, bahan baku unggulan lokal. Kita jujur saja Mas Fajar, kita katun ini kapas ini masih impor, benang ini masih impor. Untuk itu kita harus melakukan riset bagaimana membuat bahan pakaian yang memang
berbasis kepada sumber daya lokal seperti bambu. Kita punya bambu banyak sekali ya. Ya. Dan ini bambu ini bisa dibuat jadi bahan tekstil, bahan pakaian. Juga ada bahan-bahan lain yang bisa kita gunakan untuk bisa menjadi substitusi daripada katun, sehingga ada mengurangi ketergantungan impor. Karena selama bahan bakunya itu masih tergantung pada impor, kita masih sulit akan bersaing dari sisi harga gitu loh. Oke, jadi memang akhirnya tadi peningkatan kapasitas, kemudian juga kualitas, hilirisasi juga didorong untuk kemudian dilakukan oleh UKM di Indonesia agar kemudian bisa bersaing. Tapi kalau kita berbicara soal produk unggulan Indonesia sebetulnya dibanding negara lain seperti ASEAN gitu Pak, apa sebetulnya yang kemudian terus dipromosikan mungkin salah satunya oleh Kemenkop UKM? Jadi kita itu salah satu penghasil coklat, juga kopi, dan juga kekayaan alam seperti ikan laut kita masih menjadi primadona, udang, tuna dan lain-lain, dan ini merupakan sumber daya yang memang belum digarap secara optimal oleh teman-teman nelayan maupun juga pelaku usaha lain. Dan ini kita perlu dukung sebetulnya. Jadi memang kalau masalah mie instan kita sudah jagoan lah ya. Saya nggak usah sebut brand. Mas sudah tahu. Kopi juga kita banyak varian dari semua daerah, punya varietas kopi-kopi yang memang menjadi unggulan. Tapi kita tidak ingin hanya menjadi eksportir bahan baku. Untuk itu kita juga ingin agar UKM kita masuk dalam rantai pasok bagi industri, sehingga mereka punya nilai tambah dan kita punya produk-produk akhir yang bisa kita banggakan ke luar, gitu. Tidak hanya sebagai eksportir bahan baku saja. Ini yang mau kita dorong sebetulnya, sumber daya lokal ini. Oke, masih banyak yang bisa dioptimalkan potensi-potensi yang ada dari sumber daya khas Indonesia begitu, kemudian untuk menjadi salah satu keunggulan dari produk-produk Indonesia. Pak Temi, kita masih punya satu segmen lagi, nanti saya juga akan singgung sedikit soal social commerce yang tadi juga Pak Temi sudah sempat ulas sedikit, tapi nanti di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Kemenkop UKM fokus berantas predator pricing, dan masih bersama kami Bapak Temi Satya Permana, Asdep Pembiayaan Investasi, Deputi UKM Kementerian Koperasi dan UKM. Pak Temi, soal social commerce ini ada salah satu riset dari Momentum Works menyebutkan pangsa pasar TikTok Shop di Indonesia ini akan meningkat pesat di tahun 2023 dan juga di tahun-tahun depan. Bagaimana kemudian Kemenkop UKM memandang hal ini dan apa yang perlu disikapi dari hal ini? Oke, pada dasarnya sih kami membuka tangan ya dan menyambut baik bagi semua pihak yang ingin membantu, terutama platform lokal pasar ya, untuk dapat menjadi showcase bagi produk-produk UKM. Harapannya seperti itu, Mas Fajar. Akan tapi yang kita temui bahwa memang kita ingin data sebetulnya produk lokalnya sudah berapa banyak sih yang ada di platform itu, dan juga berapa sih omset mereka berapa di sana, dan ini yang belum kita dapatkan. Yang kami dapatkan malah 90% data produk yang ada di platform online itu adalah produk-produk impor, di mana seolah kita menyediakan pasar, kita menyediakan infrastruktur jaringan, tapi malah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada produk luar untuk diperjualbelikan di Indonesia melalui marketplace kan begini. Ini yang kita tidak ingin terjadi. Kita tidak ingin jadi case seperti India yang ya akhirnya berdampak buruk kepada UMKM lokalnya. Dan sebetulnya Shopee dan Lazada kan sudah lebih dulu masuk ya dengan close border, dan ini mereka pada saat kami meminta untuk melakukan takedown terhadap produk-produk yang kita tahu ini merupakan produk Indonesia dan harganya memang tidak wajar, mereka langsung melakukan takedown. Artinya kami inginkan semua platform yang berbisnis di Indonesia ini memiliki keberpihakan yang sama dan juga cara pandang dan visi yang sama terhadap menggandeng dan mengembangkan UKM lokal, terutama produk-produknya gitu loh. Kalau bicara UKM, jujur saja ya, di platform yang Mas Fajar sebutkan tadi, 2 juta pelaku usahanya adalah orang Indonesia semua. Yeah. Cuma kan yang pertanyaannya yang dijual produk siapa, kan begitu. Itu yang kami minta datanya, sampai saat ini belum bisa disajikan. Dari 2 juta seller ini,
berapa sih apa saja mereka jual, produk-produk pada saja. Makanya dalam salah satu, saya kembali ke revisi Permendak itu, Ya. kita meminta agar platform menyediakan fasilitas pencantuman asal barang Hmm. dan juga keterangan dalam berbahasa Indonesia, sehingga ini bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ini produk mana, Ya. apa ingredients-nya atau bahannya apa, sehingga masyarakat konsumen betul-betul dilindungi dan memang ada pilihan kan begitu. Sambil kami dari sisi hulunya ini membenahi UKM-UKM yang memang ingin masuk ke dalam platform. Jadi kita juga harus fair juga, Mas. Kami juga meningkatkan kualitas produk UKM sambil tapi juga minta dong ruang bermain yang fair loh gitu loh. Karena kami sekarang ini kita tidak bisa meminta para platform untuk menyediakan mana produk lokal, mana produk impor, karena memang dalam database mereka tidak ada kewajiban mencantumkan itu dalam platformnya. Makanya kami sangat bersikeras dan meminta kepada Kemendak agar dapat memasukkan usulan pasal ini dalam Permendak yang akan terbit nanti. Jadi kita tunggu nanti, Mas, kalau memang itu sudah menjadi kewajiban platform, kita akan tahu sebetulnya pasar kita ini dikuasai oleh produk mana sih gitu loh, dan barang-barang apa saja yang dijual di sana kan begitu. Oke, tapi untuk ke UKM-nya sendiri sebetulnya seperti apa Pak Kemenkop, langkah ataupun upayanya agar kemudian tadi ya UKM-nya juga jangan bandel begitu untuk kemudian masuk ke platform, ternyata ya barangnya dari luar juga, mereka tercatat sebagai UKM di misalnya saja TikTok Shop, tapi ya barang-barangnya tidak ada yang dari dalam negeri. Ini apa kemudian langkah persuasif ke UKM-nya? Jadi begini, kita tahu bahwa memang rekan-rekan sebangsa kita nih, kita sebut internet marketer ini jago-jago dalam berjualan di platform online, ya kan. Nah, beberapa minggu lalu kami ketemu dengan para internet marketer ini, bahwa memang kita minta agar mereka menjadi agent-agentnya, sellernya produk-produk UKM lokal. Sambil kami memberikan database-nya, mana sebetulnya sih produsen-produsen yang memang memiliki produk bagus, tapi memang kesulitan bersaing karena memang hampir semua seller ini tidak tahu sebetulnya barang-barang mana yang memang produk lokal atau memang yang baik yang mana. Ini tugas kita bersama sebetulnya, bukannya tugas kami sebagai pembina UKM, tapi juga KL lain yang memang juga membina UKM. Jadi dua sisi kita benahi, Mas. Pasarnya kita benahi, supply juga kita benahi. Artinya sambil ada pelaku sellernya ini, internet marketer ini kita gandeng. Ayo dong, Anda mulai jualan produk-produk lokal, produk UKM, mereka butuh bantuan. Teman-teman UKM kita banyak bisa produksi, tapi kurang lihai dalam memasarkan dan menjual. Nah, ini tugas yang harus digandeng teman-teman seller ini agar mulai melirik. Tapi kami juga akan tutup mata. Kami akan coba tawarkan produk-produk memang unggulan yang memang laku di pasar dan bisa diterima oleh market, kan begitu, Mas Fajar. Oke, jadi memang di saat yang sama ini semuanya bergerak, semuanya berjalan agar kemudian tadi ya pasarnya juga bisa cukup baik bagi UKM lokal, produk dalam negeri, tapi platformnya juga tetap bisa mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. Pak Temi, sebetulnya masih banyak sekali yang bisa kita gali, yang bisa kita ulas, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Review di hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, Mas Fajar. Terima kasih banyak.